Jadi kalau ada gitu. upaya memisahkan diri itu, Ya, Bang Rey, terlepas itu dari siapa dan mengapanya, tapi apa hmm. esensi dari panggung yang diberikan Nah, Pak Prabowo ke saya mau ke Jokowi hari sana. ini? Saya mau ke sana Ya, nih gitu. hmm, hmm. Nah, jadi eh, selain kasus misalnya IKN gitu, pagar bambu di Tangerang, gitu ya, itu Ya, kan juga sedikit banyak menyerempet ke nama Pak Jokowi kan, gitu loh hmm, kira-kira hmm. ya. Dan saya kira akan terjadi peristiwa-peristiwa di masa mendatang, termasuk di dalamnya kemungkinan rencana reshuffle. Kalau betul itu dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana mungkin ya salah satunya itu adalah mengganti posisi Kapolri. Ini kan hampir semuanya berhubungan dengan Pak Jokowi gitu loh, Pak. Satu proses yang mau tidak mau harus ditempuh oleh Pak Prabowo yang membuat, ini dia masuk kita ke tema itu. Boleh jadi Pak Jokowinya juga nggak happy gitu loh, Pak. Nah, Hmm, karena oke. ada kemungkinan perasaan tidak happy itulah, lalu dirayu dengan cara seperti yang tadi itu tadi, gitu loh kira-kira itu. Di mana Pak Hmm, Jokowi kemudian diberi tempat, ya. Tapi itu kan kalau Anda lihat itu formal semua tuh, gitu loh, Pak. hmm, hmm, Ya hmm, kan, hmm, hmm, hmm. dikasih Ya, ya. tempat panggung, dikasih bicara, ditempatkan di tempat itu formalistik semua. Tapi itu kan tidak dengan sendirinya Pak Prabowo menjamin akan melanjutkan IKN misalnya kan. Nah, Ya. sendirinya misalnya kasus bambu itu akan diselesaikan dan sebagainya dan sebagainya. Apa tidak akan nyerempet kemana-mana misalnya. Hmm, 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 Nah, hmm, jadi hmm. saya kira ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu justru sekarang mengkopi apa yang sebelumnya ini sering dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu politik apa namanya tampilan depan dengan politik tampilan belakang. Nah, yang dimainkan oleh Pak Prabowo ini adalah politik tampilan depan itu, yaitu Hmm, seolah-olah akrab, bukan seolah-olah ya, diperlihatkan akrab, begitulah kira-kira ya, hmm, hmm. diberi tempat begini-begini, begono dan sebagainya itu. Tapi saat yang bersamaan program-program ikoniknya Pak Jokowi sekarang itu terpotong gitu. Dan Hmm, Anda baca tuh pidato-pidatonya Pak Jokowi itu di dalam pertemuan itu. Menurut hmm. saya sih sebetulnya sedang menyinggung Pak Prabowo gitu. Hmm. Kenapa gitu? Nah, kan Ya, ya. pertama Pak Jokowi mengatakan hanya Pak Prabowo lah yang dalam 100 hari tingkat kepuasan 80, sekian persen. 9%, ya. Persen. Itu kan sebetulnya ya kalau Anda mau katakan puji-puji, tapi kan sebetulnya di balik itu emang siapa yang bisa melakukan itu kan kira-kira gitu loh, Pak. Hmm, 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 Nah, hmm. itu. Ya sama lah seperti kita juga terkejut semua kan dengan 80, sekian persen dalam hitungan satu arus hari itu kan hampir-hampir sulit dibayangkan secara Tapi tadi kan ada satu makanya gestur yang menarik juga, Bang Rey, ketika Pak Jokowi memberikan hormat begitu kepada Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi. Akhirnya beliau mau ya iya untuk iya ya udahlah itu ini udah gestur menarik tampilan juga loh untuk kita. itu kalau kalau soal tampilan depan itu jangan lagi gurui Pak Jokowi gitu loh, Pak. Itu udah Hmm, udah udah apa namanya itu ya guru-gurunya tampilan depan tuh ya Pak Jokowi gitu. hmm, Ya apa cara nyapanya, cara apa hormatnya, cara jalannya. Wong pakaiannya aja sederhana. Kayak gini itu tampilan depan semua, tapi kan hasrat kekuasaannya nggak kebayang kan gitu. hmm, hmm, Anaknya hmm. berkuasa, mantunya berkuasa dan sebagainya. Udah urusan tampilan depan tuh udahlah, jangan lagi ragukan kemampuan Pak Jokowi di situ gitu maksud saya. Tapi lihat pidatonya gitu menurut saya. Kemeriahan acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra menjadi momen pertemuan untuk kesekian kalinya di antara dua sahabat, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa makin lama kita makin meyakini bahwa hubungan di antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak akan bisa dipisahkan oleh kekuatan apapun, termasuk oleh kekuatan politik yang ingin mencari kesempatan memisahkan di antara dua sahabat ini. Satu bagian penting dari momen pertemuan di acara ulang tahun Partai Gerindra ini, Prabowo memberikan hadiah keris kepada Jokowi sahabatnya. Saya ingin membangun sebuah cara pandang bahwa pemberian keris dari Prabowo untuk Jokowi
ini sekaligus memberikan simbol persahabatan yang tidak akan bisa dipisahkan, persahabatan sampai mati. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang filsafat, maka filsafat antara lain akan menyoal kekuatan simbol sebagai salah satu bagian dari filsafat. Bahkan manusia itu disebut sebagai makhluk yang bersifat simbolik. Artinya manusia itu adalah suka menggunakan simbol-simbol untuk memberikan makna tentang hidupnya. Kali ini teman-teman, simbol yang sangat kuat berbicara untuk memaknai hubungan di antara Prabowo dengan Joko Widodo itu adalah simbol keris yang diberikan pada momen acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Ada banyak makna simbol keris, antara lain menunjukkan kepada kehormatan, antara lain menunjuk pada kebijaksanaan, antara lain menunjuk pada kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Namun kali ini teman-teman, ketika kita bicara tentang makna hubungan di antara Prabowo dengan Jokowi, maka saya ingin katakan hubungan di antara dua orang ini adalah hubungan yang tidak biasa-biasa. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa hubungan di antara Jokowi dan Prabowo, Prabowo dan Jokowi itu adalah kita lihat hanya sekadar hubungan politik atau demi kepentingan politik jangka pendek. Tetapi saya justru menemukan sebuah makna atau insight atau wawasan untuk mengatakan bahwa hubungan di antara kedua orang ini adalah hubungan persahabatan, persaudaraan yang karena simbolnya sebuah keris. Dan keris itu sering disimbolkan sebagai senjata yang mematikan. Maka pesannya jelas, pesannya tegas bahwa persahabatan di antara kedua tokoh ini adalah persahabatan sampai mati. Apa makna persahabatan sampai mati? Maknanya bukan kepada mereka, tetapi maknanya pertama-tama justru diberikan kepada mereka yang ada di sekitar mereka berdua. Upaya-upaya untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo tidak akan berhasil. Siapapun ia, kekuatan politik seperti apapun ia, maka semuanya akan gagal total untuk memisahkan di antara dua orang yang bersahabat ini. Persahabatan sampai mati itu berarti Jokowi akan menjaga Prabowo, Prabowo akan menjaga Jokowi. Dan karena itu mereka saling menjaga, saling melindungi, dan itu hubungan yang tidak bisa dibaca sebagai hubungan yang hanya bermakna politik belaka. Persahabatan dari dua orang tokoh politik nasional, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 ini adalah sebuah simbol tentang keabadian dari sebuah yang namanya persahabatan, dari apa yang namanya persaudaraan. Karena itu teman-teman, inilah yang ditegaskan oleh Jokowi, yang dalam momen ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, Jokowi didaulat untuk memberikan pidato politiknya. Pidato politik seorang Jokowi tegas dan jelas bahwa ia berada di belakang Prabowo Subianto. Ia tidak akan mengkhianati persahabatannya dengan Prabowo Subianto. Demikian juga kita sudah lihat bahwa Prabowo Subianto juga tidak akan mengkhianati persahabatan dan persaudaraannya dengan Joko Widodo. Karena itu, teman-teman, terkait dengan usaha yang makin sistematis hari ini untuk memisahkan kedua tokoh ini agar mereka berpisah dan ada kalkulasi politik ketika mereka berpisah, yaitu adalah ketika Prabowo mungkin akan mengambil sikap tegas kepada Jokowi untuk mengadili Jokowi dan memperkarakan secara hukum Jokowi, itu lagi-lagi akan menelan kesia-siaan belaka. Karena apa? Karena sekali lagi ketegasan kedua orang ini, dan itu simbolnya sekarang adalah keris persahabatan, keris persaudaraan, itu adalah persahabatan dan persaudaraan sampai mati. Mereka akan mempertahankan kehormatan dari sahabatnya, dan disinilah Prabowo menjaga Jokowi, pesan agar jangan dan hati-hati untuk tidak mengkuyu-kuyu Jokowi. Itu tegas disampaikan oleh Prabowo, dan itu sekaligus juga sebaliknya akan kita lihat dan sudah ditunjukkan oleh Jokowi bahwa gerakan politik Jokowi, sepak terjang Jokowi, itu semua dibingkai dalam semangat yang sama untuk menjaga, melindungi sahabatnya Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden
ke-8 yang sedang memimpin Indonesia. Banyak harapan ke depan, termasuk ketika Prabowo Subianto sudah menyinggung bahwa Partai Gerindra sudah mendaulat ia dengan tugas bahwa dalam Pilpres 2029 ia akan maju kembali, dimajukan sebagai calon tunggal dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Ini juga sekaligus sebuah pesan untuk Jokowi, dan saya yakin Jokowi akan menunjukkan loyalitas yang sangat kuat dan ia ingin memastikan bahwa di periode kedua seorang Jokowi akan berada di belakang Prabowo Subianto untuk membuat sahabatnya ini bisa punya kesempatan untuk meraih kesuksesan di periode kedua ketika Pilpres 2029 nanti. Karena itu teman-teman, mari memberi pesan yang positif dan sangat apresiatif bahwa persahabatan di antara kedua tokoh bangsa ini adalah sebuah pesan bahwa janganlah persahabatan hanya selesai sebagai urusan politik belaka, tetapi kiranya persahabatan itu jauh lebih mendalam, dan itulah yang disimbolkan dengan pemberian keris dari Prabowo Subianto untuk Jokowi. Keris itu simbol kehormatan, keris itu simbol kedikdayaan dan kekuatan seseorang. Tetapi ketika ia diberikan kepada sahabatnya, maka persaudaraan, persahabatan yang mau dikatakan oleh Prabowo kepada Jokowi itu adalah persahabatan dan persaudaraan sampai mati. Mereka saling menjaga, mereka saling melindungi. Dan karena itu, visi besar tentang Indonesia Emas pasti akan bisa diwujudkan oleh kepemimpinan Prabowo hari ini sebagai Presiden ke-8, dan itulah sambutan pidato politik Jokowi untuk menegaskan dukungannya pada seorang Prabowo Subianto sahabatnya. Jadi apa makna simbol keris itu? Tidak ada makna yang lain bahwa mereka bersahabat sampai mati, tidak ada kekuatan apapun termasuk kekuatan partai politik siapapun yang bisa menghalau mereka dan memisahkan kedua sahabat yang sangat karib dan sungguh mendalam ini.